Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas izin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan memimpin kita untuk masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Belajar dari Semut. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Amsal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Namun saya hanya akan membaca ayat 9 sampai 11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Setidaknya dalam satu dekade ini muncul sebuah fenomena yang unik di Jepang. Namanya hikikomori. Hikikomori ini adalah aktivitas anak-anak muda di mana mereka itu menutup diri dari dalam kamar mereka. Mereka tidak mau ketemu dengan siapa-siapa, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Kegiatan sehari-hari dari anak-anak muda ini umumnya membaca komik, bermain game, dan menonton YouTube, dan sebagainya. Tetapi yang mencengangkan, mereka ini nampaknya konsisten melakukan kegiatan ini dari tahunan, bahkan sampai belasan tahun. Sebagian besar alasan mereka adalah karena mereka trauma dengan pergaulan yang ada di Jepang, di dalam organisasi ataupun di dalam masyarakat mereka. Tetapi apapun itu alasannya, kegiatan ini di dalam kacamata masyarakat pada umumnya sering dikaitkan dengan kemalasan. Karena sebagian dari mereka yang melakukan kegiatan atau aktivitas hikikomori ini tidak bekerja. Mereka hanya mengandalkan uang dari orang tuanya saja. Tindakan ini sungguh sangat berbahaya bagi diri orang tersebut dan juga bagi keluarga mereka. Maka tidak heran apabila penulis Amsal yang telah kita baca tadi sangat memperhatikan dengan serius mengenai masalah kemalasan. Karena kemalasan itu bukanlah natur dari manusia pada umumnya. Kemalasan itu adalah dosa. Sedangkan banyak orang Kristen sering berpikir bahwa pekerjaan itu adalah kutukan akibat dosa Adam. Tidak. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, pekerjaannya memang menjadi tambah berat. Tetapi ketika sebelum Adam itu jatuh ke dalam dosa, Adam pun juga bekerja mengurus Taman Eden. Jadi pekerjaan itu bukanlah sebuah dosa, tetapi merupakan sebuah mandat dari Tuhan. Maka penulis Amsal pun mulai menegur pembacanya yang mungkin saja terjebak di dalam lingkaran kemalasan ini setiap hari untuk bercermin kepada perilaku semut. Semut itu luar biasa. Karena dia hanya punya satu ratu, tetapi ratu itu tidak mengontrol semua aktivitas semut. Semut-semut itu baik semut pekerja yang mengumpulkan makanan, ataupun semut-semut yang berada di dalam sarang yang tugasnya itu untuk membangun sarang ataupun merawat telur-telur ratu, sang ratu semut, memiliki semacam dalam tanda kutip kesadaran untuk bekerja. Maka sebenarnya penulis Amsal menegur sekaligus menyindir kepada manusia yang malas karena binatang sekecil itu pun memiliki insting untuk bekerja. Karena insting mereka adalah dari binatang-binatang itu ketika mereka tidak bekerja atau tidak mencari makan maka mereka akan mati. Saudara, apapun situasi kita saat ini, sudah sepatutnya kita bekerja dengan sekuat tenaga kita, karena itu adalah ekspresi syukur atas kehidupan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Dengan bekerja, kita menjadi berguna. Berguna untuk menjadi saluran berkat
baik bagi keluarga sendiri, sesama anggota keluarga, ataupun kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, kemalasan itu perlu kita kikis dalam kehidupan kita. Semua orang, tidak terkecuali, bisa menjadi orang yang malas kalau dibiasakan. Karena itu jangan dibiasakan kemalasan itu. Jangan dibudidayakan ataupun diberikan ruang untuk bertumbuh dengan subur. Sebaliknya, biarlah kita menjadikan gaya hidup rajin dan disiplin di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang rajin dan disiplin. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami, dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang mengikis kemalasan kami hari demi hari, agar kami dapat sungguh-sungguh bekerja demi untuk kemuliaan-Mu dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama anggota keluarga kami, ataupun juga kepada orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kiranya Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.